Bismillahirrahmanirrahim. Hello friend, meet again with me, Sukma Fitri from Persatuan Islam University. How are you today? I hope you are all fine. In current condition, we must maintain our health. On this occasion, I will explain about problematika penerjemahan. First, kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan. Menurut Sumarno, tahun 1988, penerjemah akan mengalami berbagai kesulitan. Misalnya, kesulitan yang berkaitan dengan makna. Penerjemah juga akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan teks lelucon, teks sastra, peribahasa, dan gaya bahasa yang berkaitan dengan sosiokultural. Second, kesilapan-kesilapan dalam penerjemahan. Kesilapan dapat dibedakan dengan kesalahan atau mistakes. Kesilapan adalah sesuatu yang dikerjakan dengan salah secara tidak disadari atau tanpa disengaja. Menurut Schumann dan Stenchen dalam buku Sumarno tahun 1988, halaman 64 membagi kesilapan dalam penerjemah menjadi 3 kategori. Pertama, first, kesilapan disebabkan oleh terjadinya kekurangsempurnaan perolehan gramatikal bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kedua, second, kesilapan yang dihubungkan dengan situasi mengajar dan belajar. And the third, kesilapan yang bersumber pada masalah kemampuan atau kinerja. Adapun Solinker menyebutkan bahwa ada 5 proses yang dianggap sebagai sumber kesilapan, terutama bagi para pembelajar bahasa atau yang disebut L1, dan bahasa kedua atau yang disebut L2, atau bahasa asing atau yang disebut FL. Pertama, transfer kebahasaan. Kedua, transfer pemberian latihan. Ketiga, strategi belajar L2 or FL. Keempat, strategi untuk berkomunikasi dengan L2. Kelima, pengovergenerasian materi linguistik bahasa sasaran. Next, masalah-masalah linguistik dalam penerjemahan. First, masalah bentuk jamak dan tunggal. Bahasa Inggris memiliki indikator-indikator jamak seperti morfem s dalam kata benda chairs dan books atau es seperti pada kata benda box menjadi boxes. Bentuk tunggal chairs yang tidak memiliki indikator morfer en pada kata benda oxen yang berbentuk jamak yang berasal dari kata benda tunggalnya ox. Perubahan vokal A indikator tunggal menjadi E indikator jamak seperti man, woman, dan venom O indikator tunggal seperti tooth dan foot menjadi I indikator jamak menjadi teeth and feet. Second, masalah aspek. Aspek adalah kategori verba yang menyatakan berlangsungnya suatu perbuatan. Bahasa Inggris hanya memiliki 2 aspek, yaitu aspek progresif atau continuous dan perfect. Aspek progresif dalam bahasa Inggris ini dibentuk dari kata kerja bantu be dan bentuk kata kerja ink. Misalnya, she is wearing contact lenses dan they were crossing the road when the accident occurred. Aspek progresif ini dapat divariasikan dengan beberapa tenses, misalnya dengan present continuous, seperti pada kalimat Today I am wearing glasses. Dengan past continuous menjadi I was wearing glasses. Dengan present perfect continuous menjadi I have been wearing glasses for 6 years. Dalam bahasa Inggris, aspek perfective or perfect ini dibentuk dari kata kerja bantu atau auxiliary verb, have dan past participle. Contohnya, I have finished. Second, she has always loved animals. Kata kerja bantu have dapat divariasikan dengan present perfect tense. Misalnya, they have eaten. Dengan past perfect, they had finished. Jika semua kalimat bahasa Inggris yang memiliki aspek progresif dan perfect diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka makna aspek-aspek dalam bahasa Inggris tersebut, baik ada keterangan waktu atau tidak, dapat diterjemahkan dengan bantuan leksikal. Misalnya, kata bantu, sedang, masih, telah, dulu telah. Misalnya, dalam teks first, dalam teks sumber.
I am writing a letter. Dalam teks sasaran, saya sedang menulis sepucuk surat. Second, teks sumber, I was writing a letter yesterday. Dalam teks sasaran menjadi, saya sedang menulis sepucuk surat kemarin. And the third, masalah genus. Kategori genus sulit untuk diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kategori genus terbagi menjadi dua, yaitu maskulin and feminine. Bahasa Inggris memiliki indikator genus dengan pola yang beragam. Misalnya, dalam genus maskulin ada kata hero yang memiliki zero indikator, yang artinya pahlawan laki-laki atau pahlawan pria. Sedangkan di genus feminin, kategori hero ditambahkan dengan sufiks "in" menjadi heroine, yang artinya pahlawan wanita. Kedua, dalam genus maskulin di kata aviator ada sufiks "or" yang artinya pilot pria. Sedangkan di genus feminin ada sufiks "rix" menjadi aviatrix yang artinya pilot wanita. Next, ada kategori leksikal. First, ada aneka makna. Bahasa Inggris memiliki berbagai aneka makna. Misalnya, kata house dalam bahasa Inggris memiliki arti rumah. Namun dalam bahasa Indonesia, karena merujuk kepada gedung tempat tinggal atau dwelling, sedangkan kata house itu sendiri mempunyai aneka makna yang lain, yaitu dinasti. Seperti contohnya the House of Smiths, yang berarti dinasti Smith. Second, ada differential or non-differential. Non-differential adalah satu kata yang mengandung pengertian lebih luas. Misalnya kata rice, mengandung pengertian lebih dari satu dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat dipadankan dengan kata padi, beras, atau nasi, bergantung makna gramatikalnya dan konteks kalimatnya. Contohnya, every day we eat rice. Kata rice di dalam kalimat itu berpadan dengan nasi. Sedangkan dalam kalimat yesterday I bought rice in the grocery shop, kata rice di dalam kalimat ini berarti beras. Next, differential adalah satu kata yang mengandung pengertian sempit. Seperti contoh barusan, kata padi, nasi, dan beras itu sendiri termasuk ke dalam kata diferensial karena mengandung pengertian sempit. Artinya sudah tidak bisa dicarikan lagi padanannya. Kata kaki dalam bahasa Indonesia mempunyai arti luas jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kata tersebut bisa mengandung pengertian leg yang menyangkut kursi, misalnya the legs of a chair, artinya kaki-kaki kursi. Kemudian berarti foot yang menyangkut gunung, misalnya the foot of mountain, artinya kaki gunung. And the third, medan semantis. Medan semantis atau semantis field atau lexical field termasuk ke dalam kategori leksikal yang menjadi masalah linguistik dalam penerjemah. Contoh kata-kata dalam kelompok kinship atau kekerabatan, contohnya father, mother, brother, sister, uncle, and auntie termasuk ke dalam semantis karena ciri-cirinya relevan menyatakan hubungan keturunan atau anggota keluarga. And the last about masalah-masalah stilistik dalam penerjemahan. Menurut Richard, 1992 mengemukakan bahwa tuturan adalah apa saja yang diucapkan oleh seseorang sebelum atau sesudah orang lain berbicara. Page 395. Contoh dari tuturan dalam bentuk dialog. First, tuturan one word atau a word. Have you done homework? Yeah. Tuturan yang ke-1 ini termasuk ke dalam tuturan biasa. Jika diterjemahkan, maka akan menjadi, apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Ya, sudah. Second, tuturan satu kalimat atau one sentence. One time. It's 5:30. Tuturan kedua ini termasuk ke dalam tuturan biasa. Jika diterjemahkan menjadi, pukul berapa sekarang?
pukul 5:30. And the third, tuturan lebih dari satu kalimat. Look, I'm really up. I've told you several times to wash your hand before a meal. Why don't you do as you're told? But Mom, listen. Tuturan yang ketiga ini termasuk ke dalam idiomatis karena mengandung unsur idiom, yaitu I'm real fed up, yang artinya saya sudah muak. To be fed up termasuk ke dalam logat modern atau slang yang terkadang bernada kasar. Akan tetapi, sebenarnya kata look itu sendiri dapat bermakna idiomatis, yaitu coba perhatikan atau begini, bukan lihatlah. Sehingga, jika tuturan yang ketiga diterjemahkan, maka coba perhatikan, aku sudah muak. Sudah aku katakan beberapa kali agar kamu mencuci tangan sebelum makan. Tapi Bu, dengarlah. Crystal and Debbie dalam list 1997 mengutarakan 3 dimensi utama stilistik atau variasi gaya, page 18. Number 1, bentuk gaya yang relatif permanen. First, individualitas, contohnya bahasa Pak A and Bu B. Second, dialect, contohnya bahasa wilayah geografis atau kelas sosial. And the third, time atau waktu, contohnya bahasa abad ke-18. Number 2, penyampaian gagasan atau wacana. First, sarana atau ragam, contohnya pidato, tulisan, dan masih banyak lagi. Second, partisipasi atau cara berbahasa, contohnya monolog and dialogue. Number 3, bentuk gaya yang relatif temporer. First, ragam bahasa, contohnya bahasa hukum, bahasa ilmiah, and iklan. Second, status, contohnya bahasa sopan and santai. Third, modalitas, example, bahasa catatan, kuliah, lelucon. And last, perorangan, example, gaya Dickens and Hemingway. I think that's all I can explain. Hopefully useful. Thank you.